何？お前はもう死んでいる。Halo guys, terima kasih udah mau mampir ke video ini. Gimana kegiatan kalian guys? Masih diliburkan ya sama sekolahnya? Sabar ya guys, semoga video ini bisa membantu kalian mengisi waktu luang seharian bosen di rumah. Sesuai judulnya, di video ini saya akan membahas kasus misteri yang pernah ada di game Roblox lagi guys. Kalau kalian suka konten semacam ini, tolong kasih like dan tulis di kolom komentar ya guys. Nanti akan saya buatkan lagi konten-konten kayak gini kalau banyak yang suka. Nah, kalau kemarin kan kita udah bahas tuh satu kasus misteri yang pernah ada di game Roblox. Nah, sekarang saya akan bahas dua misteri lagi guys yang ada di dalam game Roblox. Tepatnya yang pernah ada, karena sekarang udah nggak ada, gamenya udah dihapus. Yang pertama tentang game di Roblox yang bisa membuat orang-orang menghilang, para pemainnya menghilang ketika mainkan game itu. Dan yang satu lagi tentang game di Roblox yang bisa membuat kamu dihantui oleh makhluk halus atau makhluk gaib. Oh iya, perlu diketahui hal-hal ini berdasarkan info yang saya dapat dari forum-forum Roblox di luar negeri ya guys. Ya namanya juga forum, kadang ada yang betul tapi ada juga yang kurang tepat atau dilebih-lebihin ceritanya. Ya nggak apa-apa ya, kita simak aja, siapa tahu infonya bermanfaat buat kalian guys yang suka bermain Roblox. Kasus misteri pertama ini adalah kasus tentang sebuah game di Roblox yang bisa membuat pemainnya menghilang guys. Jadi sekitar tahun 2012 di negara Amerika. 2012 tuh lagi banyak banget pemain Roblox tuh di Amerika. Bisa dibilang itu adalah puncak di mana pemain Roblox terbanyak di Amerika. Nah, anehnya banyak dilaporkan orang yang hilang di saat itu juga. Di antara laporan-laporan itu ada sebuah kemiripan, yaitu semua orang yang hilang itu terjadi saat bermain game Roblox. Judul game yang dia mainkan di Roblox adalah Trou-Noir, T-R-O-U-N-O-I-R. Tulisannya Trou-Noir ya, tapi karena dalam bahasa Prancis dibacanya Trou-Noir. Yaitu kalau nggak salah tuh ya bacanya Trou-Noir. Nah, Trou-Noir ini kalau diartikan adalah black hole atau lubang hitam. Bahasa Prancis nih. Buat yang belum tahu, lubang hitam adalah lubang di luar angkasa yang bisa menghisap benda apapun yang mendekatinya. Kalau sudah masuk ke lubang hitam, tidak ada lagi yang bisa kembali, bahkan cahaya pun tidak bisa kembali. Nah, dimulailah penyelidikan atas game Roblox Trou-Noir ini guys. Setelah diselidiki, game Trou-Noir di Roblox ini dibuat oleh seorang bernama Stanley. Stanley adalah orang berkebangsaan Amerika yang tinggal di Perancis. Stanley merupakan ahli astrofisika dan ahli komputer. Menurut dia cuma iseng membuat sebuah lubang hitam di game Roblox tanpa mengetahui efeknya akan seperti apa. Memang saat membuatnya dia menerapkan ilmu yang dia miliki dengan tujuan membuat si lubang hitam itu semirip mungkin dengan aslinya. Jadi kalau kalian belum tahu, gamenya itu tentang kita sebagai astronot di luar angkasa gitu guys. Harus berpetualang menghindari lubang hitam yang ada di luar angkasa. Saya sih belum pernah nyobain ya karena gamenya udah dihapus guys. Stanley tidak ditangkap karena tidak ada bukti kalau dia penyebab orang-orang itu hilang. Tapi Stanley bilang berdasarkan ilmu yang dia pelajari, ada kemungkinan 5% kalau lubang hitam di gamenya menjadi nyata dan mungkin menyebabkan orang-orang terhisap ke dalam lubang hitam itu. Tapi itu membutuhkan koneksi internet yang sangat-sangat kuat dan juga membutuhkan daya listrik yang sangat-sangat besar. Nah, di laporan itu ada kesamaan lagi guys di waktu orang-orang itu bermain Roblox dan menghilang. Mereka semua menghilang saat sedang terjadi badai petir di dekat rumah mereka. Jadi teorinya kemungkinan nih menurut si Stanley, saat petir itu menyambar, kena kabel internet dan daya listrik yang sangat besar mengalir lewat kabel itu.
Lalu daya listrik yang sangat besar itu tersalurkan ke dalam komputer, sehingga black hole atau lubang hitam buatan Stanley di dalam game menjadi aktif dan menghisap orang-orang yang bermain di depan layar. Tapi orang-orang nggak percaya kalau game ini adalah penyebab banyaknya orang hilang. Menurut orang-orang, ini adalah kasus penyihir di mana orang-orang itu kena ilmu hitam dan dihilangkan. Ada juga yang beranggapan kalau orang-orang itu dibawa oleh makhluk halus saat bermain game. Tapi ada juga yang bilang kalau orang-orang itu dibawa oleh alien guys, dijemput pakai UFO. Sampai saat ini dikabarkan sekitar 23 orang hilang dan masih belum ditemukan. Untuk mengantisipasi hal ini terjadi lagi, Stanley menghapus game itu. Dan dia juga mempelajari bagaimana bisa lubang hitam itu tercipta dari game yang dia buat. Ya memang ilmu kita belum sampai sih ya guys, jadi pasti kita mikirnya wah itu nggak mungkin terjadi. Nih kita coba search aja ya, True Noir ya, TROUNOIR. Nggak ada kan guys, karena memang gamenya sudah dihapus. Jadi sebaiknya kalau kalian tiba-tiba nemu game berjudul True Noir ini, terus di dalam gamenya ada lubang hitamnya gitu, mendingan jangan dimainkan guys, apalagi pas ada badai petir. Mending jaga-jaga aja daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kasus misteri yang kedua nih guys, ini rada-rada serem dikit nih. Kalian penasaran? Oke, langsung aja kita bahas kalau gitu. Jadi kasus ini juga saya dapet dari info-info di forum Roblox luar negeri. Untungnya bukan di Indonesia ya. Di forum luar negeri banyak yang bercerita kalau mereka setelah main game ini banyak fenomena aneh terjadi di rumah mereka. Judul gamenya adalah Great Hamelin. Great Hamelin adalah petualangan bertema kerajaan fantasi. Dia sih bikin game ini karena terinspirasi dari Final Fantasy. Sekilas game ini biasa-biasa aja guys. Tapi kenapa kok bisa game ini membuat para pemainnya dihantui oleh makhluk gaib atau makhluk halus? Jadi gini guys, setelah diselidiki ternyata saat level boss terakhir dari game The Great Hamelin ini, si pembuat game memasukkan sebuah musik terlarang yang dia dapatkan di dark web. Dia tidak sengaja mendapatkan musik itu saat mencari musik untuk mengisi game yang dibuatnya di Roblox. Karena musiknya cocok gitu ya menurut dia, bernuansa fantasi tapi masih bernada-nada mistis, dipasanglah sama dia tuh di level terakhir saat melawan bos. Nah, menurut orang-orang yang tahu tentang musik itu, dipercayai musik itu sering digunakan untuk ritual pemanggilan makhluk gaib atau makhluk halus. Nah, si pembuat game nggak tahu akan hal itu. Makanya dia juga bingung kok setelah membuat game itu banyak kejadian mistis terjadi di rumahnya. Kata dia misalnya tuh kayak barang-barang bergerak sendiri, pintu menutup sendiri, TV menyala sendiri, dan banyak lagi kejadian mistis lainnya. Bahkan salah seorang pemain mengaku saat tidur dirinya ditarik oleh sesuatu hingga terjatuh dari tempat tidur. Walau game itu sudah ditutup dan dihapus, tapi kejadian mistis itu tetap tidak berhenti guys. Mereka bahkan sampai minta bantuan pemuka agama dan ahli pengusir setan untuk menghilangkan gangguan mistis itu. Sayangnya saya nggak berhasil mendapatkan contoh musiknya guys, jadi tidak tahu seperti apa. Tapi kalau menurut cerita sih musiknya cuma seperti alunan nada piano klasik gitu guys. Kita coba search gamenya ya, Great Hamelin. Tuh ya udah nggak ada gamenya guys kalau kita search. Kalian bisa coba sendiri. Tapi nih kalau nanti tiba-tiba game itu muncul, saran saya sih mending jangan coba-coba dimainin guys. Tapi kalau kalian pemberani dan suka tantangan, silahkan aja dicoba guys. Kalau ada gamenya ketemu ya. Atau jangan-jangan kalian pernah main game dengan judul Great Hamelin itu guys di Roblox. Kasih tahu saya ya kalau kalian pernah mainin game itu. Saya pengen tahu, penasaran apakah benar terjadi atau hanya sekedar cerita saja. Ya memang ada-ada aja ya fenomena yang terjadi dari game-game di Roblox ini. Kalau kalian bertanya apakah ini sungguhan atau bohongan,
Jujur aja saya juga tidak tahu guys, karena saya hanya berdasarkan info di forum dari cerita-cerita orang di luar negeri sana. Oke guys, kira-kira itulah dua kasus misteri dan mistis yang pernah terjadi di game Roblox. Kalau kalian pernah mendengar cerita atau kasus semacam itu terjadi di Roblox, tolong kasih tahu saya ya guys. Nanti coba saya cari tahu dan kita bahas bersama-sama lagi guys di video lain. Jangan lupa like dan share video ini ke teman dan saudara-saudara kalian. Tidak ada salahnya ya berbagi info ini ke sesama. Jangan lupa juga supaya tidak ketinggalan video dari saya, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya guys. Akhir kata, tetap positif, tetap semangat. Yuk, dadah, bobong.